Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita diberikan kesempatan untuk boleh hadir di rumah Tuhan walaupun mungkin secara online, tapi saya percaya Tuhan tetap hadir dimanapun kita berada, asalkan hati kita boleh memandang sama Dia. Mari kita angkat pujian, Bapa Engkau setia, terima kasih Tuhan, kami mau bawa ucapan syukur kami hanya kepada Tuhan. Setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Engkau lebih dari harta apapun juga Tuhan. Engkaulah segalanya buat kami. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih
Mari kita minta pertolongan Tuhan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan menyertai ibadah kami pagi hari ini. Awal, pertengahan, sampai pada akhirnya, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Haleluya, amin. Saya percaya tetap ada sukacita walaupun kita melewati berbagai masalah, berbagai tantangan, tapi kita tetap bersukacita karena berjalan bersama dengan Tuhan. Kita akan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Mari kita angkat pujian ini. Tak pernah kami ragu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Tak pernah kami ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku, Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, Hanya Kau Tuhan sumber kekuatan kami. kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau serukan nama-Mu. Sama-sama katakan. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. 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 Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Ketika kita berjalan dengan Tuhan, kita nggak perlu khawatir akan apapun juga. Amin. Pagi ini kita mau terus masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau terus menyembah Dia. Kita mau rasakan kebaikannya, hadiratnya yang boleh memenuhi kita.
Kita hanya bisa mengasihi karena Allah pertama kali mengasihi kita. Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Dan kita mau rasakan kasih-Nya, kita mau rasakan hadirat-Nya pagi ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau hadir di bait-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya. Mari bawa hati kita Berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Ku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya. mau berseru, Berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. biar hadirat-Mu Tuhan, Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu. hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Hadirat-Mu Tuhan, memenuhiku, memenuhiku. hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala kasih kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hingga sampai pada saat ini kami bisa berjumpa kembali melalui persekutuan ibadah minggu kami Tuhan. Engkau memberkati mengurapi setiap kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya firman Tuhan yang kami dengarkan menjadi berkat dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan dan langsung saja kita membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 2. Kita akan membaca di dalam ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya ulangi lagi Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7. Saya akan membacakan untuk kita semua. Ayat 1. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali nagari di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan membaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, melalui pembacaan kita tadi saya percaya bahwa kita dapat menangkap, memahami dan mengetahui maksud daripada ayat-ayat yang kita baca tadi. Nah, kalau kita melihat di dalam tema kita pada hari ini, Sang Roti Hidup di Rumah Roti. Nah, di sini kita melihat di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 7, kita melihat peristiwa yang terjadi atau masa yang dilalui, yang dikerjakan Tuhan terhadap umatnya. Tapi di semua itu, sebelum itu, kita melihat bahwa yang mendasari terjadinya kelahiran Yesus Kristus dimulai daripada adanya suatu peristiwa di mana Kaisar Agustus memerintahkan semua orang untuk mendaftarkan diri atau melakukan sensus supaya mengetahui jumlah penduduk yang ada di kerajaan Romawi seharusnya. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita tahu bahwa ketika kita merayakan Natal, ketika kita menyambut hari Natal, tentunya kita tahu bahwa Natal itu merupakan hari sukacita, hari kebahagiaan bagi setiap orang. Tetapi mengapa disandingkan dengan keprihatinan yang menandakan suatu kondisi yang tidak baik? Ya, apakah memang ada keterkaitan antara Natal dan keprihatinan? Kalau kita melihat dari kisah Natal yang pertama ini, kita akan belajar bahwa ada hubungan yang erat antara peristiwa sejarah dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus atau penggenapan semua rencana Allah. Ya, meskipun tidak serta-merta, ya, kita tahu bahwa peristiwa sejarah berkaitan erat dengan penggenapan seluruh rencana Allah. Nah, di sini kita melihat bahwa Lukas mencatat bagaimana kedatangan Yusuf dan Maria ke Bethlehem, sedangkan Maria sendiri sedang mengandung bayi Yesus. Tapi ketika mereka sampai di Bethlehem dan ternyata mereka tidak memiliki tempat. Kalau kita melihat dari sini, tidak memiliki tempat atau tidak ada tempat, itu menunjukkan bahwa orang yang menolak kehadiran, kedatangan Kristus ke dunia. Tetapi di sini kita melihat bahwa kadang-kadang orang-orang yang
pada waktu itu, karena akibat daripada sensus ini, mereka pergi ke kampung halamannya masing-masing untuk mereka mengadakan atau melakukan pendaftaran ke kota masing-masing. Tetapi di sini kita melihat apa yang terjadi, apa yang dialami oleh Yusuf dengan Maria. Tentunya ini merupakan peristiwa yang sungguh-sungguh sangat ironis. Ya. Karena Bethlehem artinya adalah rumah roti. Dan kemudian kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 6 ayat 35 di sini dikatakan bahwa Yesus adalah roti hidup. Masakan di rumah roti tidak ada tempat untuk roti itu sendiri. Nah, di sini kita melihat apakah karena Tuhan kurang memperhitungkan dalam mengatur atau mengatur rencana dalam kelahiran juru selamat itu. Atau Allah kurang mempertimbangkan atau memperhitungkan keadaan atau situasi pada itu yang khususnya di Bethlehem pada waktu itu. Nah, di sini kita melihat bahwa ketika Yusuf dan Maria berangkat atau pergi dari Nazaret ke Bethlehem itu bukan merupakan kemauan mereka sendiri atau merupakan mereka semua memiliki rencana karena mau berjalan-jalan atau bersilaturahmi di keluarga mereka masing-masing. Seperti kita pada saat ini juga banyak dari saudara-saudara kita, teman-teman kita, karena momen Natal perasaan ini mereka ingin pulang kampung. Mereka pergi berkunjung ke kampung halamannya atau berjumpa dengan keluarga mereka masing-masing. Tetapi tidak demikian dengan apa yang dilakukan, yang dialami oleh Yusuf dan Maria ini. Apalagi dalam kondisi keadaan Maria yang sedang hamil tua. Ya. Bagaimana seorang ibu hamil melakukan perjalanan jauh, ya. Apalagi sudah mengalami hamil tua pada saat itu. Nah, tentu yang lebih tahu kondisi pada saat ini tentu ibu-ibu lebih tahu ya. Bagi ibu-ibu yang sudah memiliki anak, tentu bagaimana rasa sakitnya atau bagaimana apa yang dirasakan seorang yang sedang hamil ketika melakukan perjalanan jauh. Nah, di sini kita melihat bahwa ada beberapa hal atau ada dua hal dari teks ini yang akan kita renungkan. Yang pertama, karena peraturan pemerintah yang mengharuskan mereka pergi ke Bethlehem. Yang pertama kita melihat dari sisi peraturan pemerintah, Kaisar Agustus memerintahkan agar penduduk di wilayah kekuasaan Romawi disensus. Itu adalah sensus yang pertama. Sensus yang kemudian dilakukan setiap 14 tahun sekali. Nah, perintah ini adalah suatu perintah penguasa yang memiliki kuasa sehingga yang mengakibatkan Yusuf dan Maria mau nggak mau mereka harus pergi mendaftarkan diri mereka, ya, karena mereka harus mentaati segala peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yang ada. Yusuf, Maria harus meninggalkan Nazaret meskipun mereka sudah memiliki tempat di Nazaret. Mereka memiliki pekerjaan di Nazaret. Namun karena perintah Kaisar Agustus adalah suatu keharusan bagi mereka untuk pergi ke Bethlehem. Jadi tidak ada pilihan lain. Dengan kata lain, bukan karena mereka mau ngotot untuk pergi ke Bethlehem. Tetapi di sini kita melihat dalam kondisi Maria yang sedang hamil, mereka melakukan perjalanan. Kalau kita melihat jarak antara Nazaret ke Bethlehem itu membutuhkan waktu perjalanan antara 4 hari sampai dengan 7 hari. Atau kalau kita mengukur ada banyak penafsirannya yang memberikan penafsiran bahwa jarak antara Nazaret ke Bethlehem itu diperkirakan sekitar 150 km. Nah, ini yang harus mereka tempuh, ini yang harus mereka jalani, yang harus mereka lalui. Mereka tidak menaiki kendaraan yang seperti yang ada pada saat ini. Tetapi bagaimana mereka melakukan perjalanan menggunakan keledai. Ya. Sungguh bukan perjalanan yang singkat. Yusuf, Maria bukan mengusahakan. Atau bukan seorang pengusaha yang memiliki kekuasaan sehingga mereka tidak harus mentaati segala
apa yang diperintahkan oleh Kaisar Agustus pada saat itu. Tetapi kembali lagi, mereka sebagai orang-orang yang tidak memiliki jabatan, mereka sebagai orang yang kecil, tentunya mereka harus bisa mentaati segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kembali lagi, ketika mereka berangkat, mereka memikirkan di mana mereka tinggal. Ya. Karena pada waktu itu mereka tidak memiliki alat komunikasi seperti apa yang kita miliki pada saat ini. Seperti Facebook, BB atau yang lainnya. Nah, sehingga mereka tidak ada kesempatan untuk bertanya kepada orang yang sudah mendahului mereka ke tempat itu. Hingga mereka mungkin kalau situasi pada saat ini, kejanggihan zaman yang kita miliki pada saat ini, kita bisa bertanya. Atau minta tolong kepada orang-orang mencarikan tempat tinggal yang layak untuk ditempati atau membooking dulu hotel atau penginapan yang kita tuju di sana. Tetapi pada waktu itu mereka tidak memiliki alat komunikasi seperti yang kita miliki pada saat ini. Tetapi kembali lagi kita melihat jelas bahwa Kaisar Agustus tidak tahu dampak perintah yang dibuatnya ini. Peristiwa ini nampaknya hanya peristiwa politik saja bagi masyarakat umum. Ya. Atau peristiwa sejarah biasa yang terjadi. Tetapi para pelakunya tidak tahu bahwa di atas semuanya itu Tuhan sedang menggenapi karyanya. Hal ini juga sesungguhnya yang terjadi dalam kehidupan kita. Membuat kita tidak mengerti. Ya, ketika kita menghadapi situasi seperti apa yang dialami oleh Yusuf dan Maria. Tetapi suatu hal yang perlu kita yakinin bahwa kita harus yakin atas semuanya itu Tuhan punya rencana. Meskipun kita menghadapi banyak masalah di dalam kehidupan kita, membuat kita kehilangan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi suatu kondisi, suatu peristiwa yang terjadi pada saat ini dalam kehidupan kita, kita harus meyakini bahwa Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita. Jadi ini yang menjadi suatu pedoman dalam kehidupan kita, bahwa kita tidak tahu pekerjaan apa yang telah Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita untuk kita lakukan dalam kehidupan ini. Yang kedua, mengapa harus ke Bethlehem atau Yusuf Maria harus pergi ke Bethlehem? Yang kedua merupakan penggenapan rencana Allah. Ternyata alasannya bukan karena Yusuf saja yang memang orang Bethlehem, tetapi ada alasan yang lebih besar lagi. Mari kita melihat di dalam Matius pasal 5 ayat 6. Ya, kalau kita melihat di sini, bagaimana ketika Raja Herodes tahu, ketika seorang raja yang menggantikan dia lahir, ia bertanya kepada orang-orang Farisi, dan mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Nah, di sini kita melihat dalam konteks ini, atau di dalam ayat ini ada ketika Herodes mendengar kabar bahwa ada seorang calon raja dari kaum Yahudi yang akan lahir. Tentunya Herodes mengalami ketakutan bahwa dia tidak menginginkan ada orang yang menggantikan posisinya sebagai raja. Tetapi kembali lagi bahwa Tuhan memiliki rencana yang tidak kita kenal, yang tidak kita ketahui, yang Tuhan rencanakan bagi kehidupan kita. Maka ketika kita taat kepada Tuhan, maka ketika kita memiliki kepekaan akan rencana dalam kehidupan kita, yang membuat kita sukacita untuk menjalani itu semua. Nah, begitu juga dengan Yusuf dan Maria. Mereka tidak tahu bahwa kepergian mereka ke Bethlehem bukan saja karena dampak dari keputusan kaisar tersebut, tetapi merupakan penggenapan Allah sejak dalam perjanjian lama. Ya, bagaimana? Kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian dan juga Nabi Yesaya, Nabi Mika, bagaimana mereka menubuatkan ya, bahwa akan lahir, akan datang seorang raja yang memimpin.
bangsa. Nah, di sini kita juga melihat dan perlu kita ingin tahu bahwa Kaisar Agustus membuat keputusan ini, tujuannya membuat keputusan ialah untuk merapikan masalah kependudukan. Ya. Sehingga dia ingin tahu mana yang murni orang Romawi, lalu hendak memperbanyak keturunan orang yang murni Romawi. Tetapi kita melihat bahwa tanpa disadari Kaisar Agustus telah menjadi alat bagi rencana Allah. Kalau kita melihat di dalam Mika, dikatakan di sini di dalam Mika pasal 5 ayat 1 dikatakan, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Kita bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Kita bersyukur memiliki Allah yang sungguh dahsyat, yang mampu mengontrol sejarah, yang mampu mengatur segala sesuatu yang ada di bumi ini. Jadi kembali lagi bahwa kepergian Yusuf dan Maria ke Betlehem merupakan rencana Allah. Tuhan memakai pemerintah dunia untuk mewujudkan rencananya. Begitu juga dalam hal ini yang kita hadapi dalam kehidupan kita pada saat ini. Terkadang kita tidak mengetahui, terkadang kita tidak menyadari bahwa Allah telah sedang memakai pemerintah untuk mengatur semua rencana yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Cuma yang menjadi pertanyaan, maukah kita melakukan itu semua? Maukah kita mentaati itu semua? Tetapi di sini kita melihat bahwa anehnya, kenyataan mereka tidak mendapat tempat di sana. Iya. Bagaimana Allah yang merencanakan itu semua? Atas kepergian mereka mulai dari kehamilan daripada Maria, sehingga mereka harus pergi ke Betlehem meninggalkan Nazaret. Nah, tetapi ketika mereka tiba di Betlehem, mereka tidak mendapatkan tempat. Ya. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa memang sesuatu yang Tuhan kerjakan. Ya. Kalau seandainya Tuhan langsung mengatakan kepada Maria bahwa akan terjadi seperti ini, tentu mereka akan santai-santai saja. Ya, mereka tentu akan menikmati dengan perjalanan yang mereka lalui pada saat itu. Tetapi di sini kita melihat Tuhan sengaja melakukan itu semua supaya sejauh mana kita mentaati, sejauh mana kita akan berupaya, sejauh mana kita tetap menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan, melakukan segala sesuatu, menjaga kehidupan kita, sehingga segala rencana Allah yang telah Tuhan tetapkan melalui kehidupan kita dapat tergenapi melalui kehidupan kita. Jadi kita melihat situasi dalam kondisi yang dialami oleh Maria. Harusnya juga mereka bisa bertanya, mengapa terjadi seperti ini? Apa maunya Tuhan? Atau apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan mereka? Tetapi di sini kita melihat bahwa Maria tidak mengeluh. Ya. Memang secara manusia wajar-wajar saja kalau Maria mengeluh karena kesakitan atau apa. Tetapi di sini kita melihat bahwa Maria menyadari ia sedang mengandung bayi Yesus. Ya, sehingga kita tidak menemukan di dalam Alkitab bahwa dikatakan Maria mengeluh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa semiskin-miskinnya orang, ketika anak lahir, paling tidak bayi akan dilahirkan di tempat tidur atau di ranjang yang layak, yang baik. Tetapi di sini kita melihat bahwa Yesus lahir di kandang domba. Yesus lahir ditempatkan di dalam palungan. Ya. Atau dalam kata lain, Yesus lahir di sebuah rumah persinggahan. Bahasa kita sekarang ini bisa menyebutnya sebagai suatu penginapan. Nah, di Israel pada zaman itu sebuah rumah persinggahan terdiri dua bagian, yaitu bagian yang pertama itu untuk bagian para tamu, yang kedua bagian untuk hewan.
sebagai alat transportasi mereka atau untuk membantu mereka pergi ke ladang. Nah, karena bagian yang utama atau bagian tamu sudah penuh, Yusuf dan Maria kedapatan di tempat atau di bagian untuk hewan mereka. Nah, ada dua jenis palungan yang kita lihat di sini. Ya, saya tidak akan mengupas di dalam hal ini, tapi kita melihat bahwa apa arti daripada kandang domba? Ya, kandang domba itu merupakan kesederhanaan yang Tuhan miliki. Bahwa kita memiliki Allah yang sederhana. Nah, di sini juga kita melihat bahwa menggambarkan, memberikan simbol suatu ketersisihan orang-orang yang ada pada saat itu. Yesus datang supaya bisa membangun relasi dengan orang-orang yang tersisihkan, orang-orang yang terasingkan pada saat waktu itu. Bahwa kita tahu orang-orang, para penggembala pada waktu itu merupakan orang-orang yang asing, diasingkan. Mereka yang tidak memiliki hak, mereka yang dianggap sebagai budak. Jadi mereka bertugas, sehingga kelahiran Tuhan Yesus mampu menjangkau orang-orang yang terasingkan. Ya. Begitu juga dengan kita-kita yang sebagai orang yang diasingkan, mendapatkan kesempatan kita untuk bertemu dengan Tuhan. Sebagai orang yang tidak layak mendapatkan bagian di dalam pemerintahan, di dalam dunia. Tetapi ketika Tuhan datang, menjadikan kita sebagai orang yang layak menerima bagian di dalam kerjaan surga. Nah, yang kedua merupakan simbol kerendahan hati daripada Tuhan kita. Bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggal di dalam hati orang-orang yang sombong, di dalam hati orang-orang yang congkak, di dalam hati orang-orang yang tinggi hati. Tetapi bagaimana kita memiliki Allah yang tidak sombong. Kita memiliki Tuhan Yesus yang rendah hati. Sehingga dengan kesederhanaan, dengan kerendahannya, dia bisa menjangkau orang-orang yang terkecil sekalipun. Coba kalau kita bayangkan ketika Yesus lahir di dalam istana, ya tentunya orang-orang yang pengikut Tuhan, mereka akan menjadi orang-orang yang sombong, akan menjadi orang-orang yang tinggi hati. Karena apa? Derajat mereka, posisi mereka. Nah, maka dari itu sampai sekarang orang-orang Yahudi tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Karena apa? Karena kondisinya. Ya, mereka mengenal dari mana dia lahir, siapa keluarganya. Nah, tetapi ketika kita melihat pada saat ini di dalam kehidupan kita, di dalam momen-momen Natal pada saat ini, mari kita mengkoreksi kehidupan kita. Mari kita sepatutnya bersyukuri segala apa yang kita miliki dalam kehidupan kita. Jadi, dalam nuansa Natal pada saat ini, siapa yang kita beri tempat di dalam hati kita? Mungkin seorang yang menyita tempat di hati kita, mungkin seorang yang menyita perhatian kita, sehingga tidak ada tempat bagi yang lain apalagi Tuhan. Atau mungkin kita sedemikian peduli terhadap diri sendiri sehingga sedemikian sibuk mengurus diri sendiri sehingga tidak ada tempat dan waktu bagi yang lain, terlebih terhadap dia yang menjadi pusat Natal pada saat ini. Di mana orang-orang dengan bersukacita, dengan memiliki berbagai macam fasilitas yang mereka miliki, yang mereka banggakan di dalam kehidupan mereka. Tetapi di sini kita bersyukur dengan kerelaan, dengan kesederhanaan, dengan kerendahan hati. Allah dapat menjangkau kita sebagai orang-orang yang terasingkan sehingga memiliki posisi seperti yang dimiliki oleh kaum-kaum bangsawan. Kita bersyukur bahwa Allah kita Allah yang sederhana, tidak menuntut hal-hal yang berlebihan di dalam kehidupan kita. Nah, kembali lagi sebaliknya jika kita pada saat ini merasa sebagai pribadi, keluarga atau kelompok yang sedang mengalami perlakuan seperti yang dialami oleh Yusuf dan Maria, bahwa tidak ada tempat bagi mereka. Tetapi mari bersyukurlah karena Tuhan sedang berkarya dalam diri Bapak, Ibu, Saudara, dan saya.
Sama seperti Yusuf dan Maria, tidak ada tempat bagi mereka, sepertinya malang sekali. Tetapi ternyata di dalam ketiadaan tempat itu, Tuhan sedang menggenapi rencananya. Tuhan sedang melakukan pekerjaannya di dalam kehidupan mereka. Jadi kembali lagi bahwa apabila saat ini Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mungkin memiliki pemikiran, mengapa kita harus mendapatkan masalah seperti ini? Atau mengapa kita harus memiliki keluarga yang seperti ini? Atau mengapa kita harus menghadapi situasi seperti ini? Kembali lagi bahwa saya mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan sedang melaksanakan rencananya untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ya. Tuhan memakai dunia ini untuk membentuk kita. Tuhan mengontrol sejarah sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan sesuai, seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Memang tidak menyenangkan, memang tidak menggembirakan. Itulah sisi salib dalam peristiwa Natal. Natal pertama itu dalam kondisi yang memprihatinkan. Iya. Kalau kita melihat bahwa palungan merupakan tempat makanan ternak. Dan juga kalau kita melihat namanya kandang, ya, merupakan tempat yang kotor, yang becek, ya, yang jorok, ya mungkin di mata kita. Tetapi kembali lagi, disitulah Tuhan dilahirkan. Nah, memang tidak baik kalau menurut kalau kita melihat, tetapi memang itulah yang terjadi. Karena apa? Karena manusia sendiri yang menolak kedatangannya. Sehingga orang-orang yang memiliki penginapan, mereka menolak, mereka sendiri melihat bahwa Maria sedang hamil tua. Tidak ada rasa, tidak ada inisiatif lain untuk mereka, ya sudahlah, ya mereka mengalah saja atau menerima karena kondisi seperti ini. Tapi karena mereka tidak mau repot, tidak mau menyusahkan mereka sehingga mereka tidak menerima itu. Nah, jadi kembali bahwa kondisi kita sebagai manusia yang memprihatinkan karena kita semua akan binasa, tetapi di dalam keprihatinan itu Yesus membawa damai, sukacita, dan keselamatan. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah apakah kita sungguh-sungguh menerima Yesus, menyediakan tempat bagi Yesus sehingga kita mengalami sukacita Natal dalam kehidupan kita pada saat ini. Jadi di dalam waktu yang singkat ini kita dapat melihat, mengkoreksi kehidupan kita. Di dalam kita merayakan Natal ini, apa yang kita sudah persiapkan? Apa yang mau kita berikan? Tempat apa yang kita mau sediakan untuk Tuhan dalam kehidupan kita, di dalam hati kita? Ketika kita hanya berfokus kepada hal-hal yang bersifat dunia, sehingga ketika kita hanya berfokus kepada pestanya, kepada acaranya, kepada dekorasinya, atau bahkan yang lainnya, maka kita akan mengabaikan hal-hal yang utama di dalam Natal ini. Nah, saya akan membagikan satu kesaksian atau ilustrasi. Ada seorang pelukis yang bernama Hermann Hahn, adalah pelukis sebuah gambar Kristus yang sedang berdiri dan mengetuk pintu sebuah rumah. Setelah karyanya selesai, Han memanggil rekan-rekannya dan meminta mereka untuk mengamati dengan kritis lukisan yang telah dia buat itu atau gambar mereka. Dan bagaimana teman-temannya memperhatikan, mengamati lukisan yang telah digambar oleh Han itu. Dan mereka mengatakan bahwa dengan kagum mereka mengatakan bahwa gambarnya sungguh luar biasa. Ya. Justru mereka merasa bangga dan kagum. Akan tetapi tiba-tiba seorang rekannya yang baru saja datang langsung bisa menemukan kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Han di lukisan Yesus ketuk pintu itu. Lalu kembali lagi dia katakan, maksudnya Han ini, coba kalian lihat apakah kalian menemukan kesalahan dalam lukisan ini? Teman itu berkata, Pak Han, saya melihat kesalahan mendasar dalam gambar itu adalah Anda lupa melukis gagang pembuka pintu atau kunci pintu itu. Tetapi tahukah saudara, Bapak, Ibu, dan saya, bahwa disitulah
pesan dari lukisan ini. Dan kemudian Han menjelaskan atau memberikan jawab kepada sahabatnya itu. Dia berkata, sobat, bila Kristus mengetuk pintu rumahmu, pintu itu hanya bisa dibuka oleh atau dibuka dari dalam. Jadi ketika orang mengetuk pintu, orang yang di luar, jadi yang bisa membuka pintu itu hanya orang yang ada di dalam itu, di dalam rumah itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apakah ada tempat bagi Yesus di dalam hati kita? Tempat seperti apa yang Bapak Ibu Saudara sudah berikan kepadanya? Sehingga kita dengan sukacita, dengan lapang dada menerima, membukakan pintu hati kita untuk menerima Yesus, mempersilakan Yesus masuk di dalam hati kita. Sehingga kehidupan kita dapat dikontrol, dikuasai dengan sukacita yang kita miliki dalam kehidupan kita pada saat ini. Dan sangat memprihatinkan kalau orang merayakan Natal hanya karena ikut senang dengan perayaan ya, yang wow, ya, yang dekorasi yang luar biasa, bahkan acara-acara yang spektakuler, ya. Tetapi selalu melewatkan apa yang sesungguhnya dirayakan, yaitu Natal itu sendiri. Ya. Nah, dalam kondisi yang memprihatinkan oleh sebab itu, jangan lewatkan Natal ini tanpa sungguh-sungguh menerima Yesus dan memberikan Dia tempat yang paling indah di hati kita. Lalu kita bisa mengikuti Dia, ya, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau kita hanya dapat melewati tahun demi tahun dengan hanya berfokus kepada hal-hal yang bersifat ya perayaan acaranya saja, maka ketika kita mengabaikan hal-hal yang utama yaitu Natal itu sendiri, maka kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang istimewa yang luar biasa di dalam perayaan Natal kita pada kesempatan ini. Tetapi kembali lagi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa jangan sampai kita juga mengalami seperti apa yang melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada pada saat itu di kota Bethlehem. Mereka menolak Yesus, mereka tidak menerima Yesus karena mereka mungkin tidak mau terganggu dengan reuni keluarga. Ya, karena banyak keluarga yang pulang berkumpul, mereka memanfaatkan kesempatan pada saat itu untuk mereka ya berpesta, sehingga mereka menolak kedatangan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Tetapi di sini kita melihat bahwa saya yakin dan percaya bahwa kita sebagai jemaat Tuhan, umat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, kita senantiasa mempersilahkan Tuhan. Kita senantiasa membuka pintu hati kita untuk menerima kedatangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terlebih dalam kita menyambut kedatangannya yang kedua. Apa yang sudah kita persiapkan pada saat ini. Sehingga kita mengalami sukacita Natal. Meskipun dengan penuh kesederhanaan, meskipun dengan penuh keterbatasan. Karena akibat situasi pandemi pada saat ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, mau nggak mau kita harus membatasi. Ya, hanya 40 orang yang bisa ikut ibadah onsite, dan selebihnya dipersilakan untuk mengikuti via Zoom. Tetapi itu tidak membatasi sukacita kita kalau memang sungguh-sungguh kita sudah mempersiapkan hati kita, memberikan tempat yang terbaik untuk Tuhan dalam hati kita. Jadi kembali lagi, tempat, suasana, situasi tidak mempengaruhi sukacita kita untuk kita dapat menyambut Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita pada saat ini, maukah kita melakukan itu semua untuk Tuhan? Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang singkat ini dapat memberkati kami Tuhan. Engkau tahu setiap hati dan pikiran kami, setiap umat-Mu Tuhan. Kami memiliki banyak kekurangan keterbatasan dalam kehidupan kami. Dan terlebih kami juga tidak mengetahui segala rencana Tuhan, tetapi ajar kami Tuhan untuk senantiasa memiliki kepekaan, untuk kami senantiasa memiliki ketaatan untuk melakukan hal-hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Sehingga segala rencana-Mu yang Engkau berikan, Engkau nyatakan melalui kehidupan kami, dapat kami lakukan itu semua. Dan firman Tuhan dapat tergenapi melalui kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan. Pada saat ini kita akan mendengarkan kelengkapan dari warta jemaat kita selama sepekan. Untuk hari Selasa sampai dengan hari Sabtu kita ada doa pagi
di tempat ini, di gereja. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk mengikutinya, boleh mengikutinya melalui Zoom dari jam 8 sampai jam 9 pagi. Untuk hari Rabu diundang kepada seluruh pemuda remaja untuk kita sama-sama komsel di tempat ini, sharing bersama, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Namun bagi teman-teman yang berhalangan hadir ke gereja, juga bisa mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Untuk Kamis diberitahukan kepada Komisi Wanita dan Komisi Pria untuk kita sama-sama beribadah di tempat ini juga melalui aplikasi Zoom. Untuk ibadah, untuk hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja di tempat ini jam 6 sore. Diundang seluruh pemuda remaja, kita bisa beribadah di tempat ini. Namun bagi teman-teman yang berhalangan bisa mengikutinya melalui live Instagram Bukti Fluid. Untuk ibadah umum, ada ibadah di gereja jam 9 pagi sampai dengan selesai. Tetapi bagi Bapak Ibu Saudara yang berhalangan hadir di gereja, juga bisa mengikutinya melalui channel YouTube Tobi Linando. Begitu juga dengan sekolah minggu, bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak-anak kecil bisa melihat dan mengikuti ibadah sekolah minggu di channel YouTube Christina Natalia. Untuk persembahan, Bapak Ibu Saudara bisa mentransfer langsung ke rekening gereja. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan dan ucapan syukur, juga bisa men-scan barcode yang ada di layar ini. Demikian pengumuman kita selama seminggu ini. Kiranya kita boleh mengikuti setiap peribadatan yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari saudara, kita terima berkat Tuhan. Kita kedangkan tangan dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau semua hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Kemuliaan